Assalamualaikum Bu Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Gimana nih hari ini? Tadi udah aktivitas apa aja? Tadi saya sudah mengajar anak-anak. Sebelum mengajar pelajaran hari ini, saya melakukan observasi dulu bersama Ibu PP saya, yaitu Bu Kori. Oke, baik. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan tujuan pendampingan saya hari ini ya. Baik Bu. Tujuan saya pendampingan kali ini nanti saya akan mengobservasi pembelajaran Bu Siti di kelas. Bagaimana Bu Siti melakukan pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan KSE gitu ya. Namun sebelum observasi, saya mau tahu dulu nih tujuannya dari Bu Siti untuk melakukan pembelajaran ini. Apa sih kompetensi yang Bu Siti miliki yang ingin dikembangkan oleh Bu Siti? Baik, untuk kompetensi yang kepingin saya tingkatkan atau saya naikkan, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik ya, pedagogi saya dan pembelajaran saya, khususnya untuk pembelajaran IPAS, di mana saya menginginkan anak-anak tersebut mampu menerapkan pembelajaran yang ber KSE, kemudian yang berdiferensiasi, dan satunya lagi saya ingin membudayakan budaya positif. Oke, Insya Allah ya. Jadi tujuan observasi kali ini tuh Bu Siti ingin tadi mengembangkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, juga KSE dan budaya positif di kelas ya. Betul. Nah, untuk supaya Bu Siti ini bisa berhasil, bisa tercapai ya dalam peningkatan kompetensi Bu Siti ini, itu apa saja sih yang sudah Bu Siti lakukan dalam mempersiapkan itu semua? Strateginya itu apa? Seperti apa? Baik. Untuk menerapkan kompetensi yang harus saya tingkatkan, saya mempersiapkan media pembelajarannya, yaitu berupa video, kemudian PPT dari Canva, kemudian saya membuat LKPD itu untuk nanti anak-anak apa mampu atau belum mampu menerima pembelajaran yang sudah saya berikan. Kemudian untuk metode yang saya lakukan atau caranya, yaitu saya membuat kelompok. Nah, mereka saya bedakan menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Nah, tujuannya saya juga kepengen mereka mampu berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mampu memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh saya dengan cara berkelompok. Oke, baik, luar biasa sekali nih, sepertinya Bu Siti sudah mempersiapkan gitu ya strategi apa yang perlu dilakukan gitu kan dalam tadi persiapan pembelajaran diferensiasi di kelas tadi dengan menggunakan berbagai media, kelompok juga dibuat anak-anak kelompok berdasarkan minatnya supaya terlihat ya sesuai kebutuhan anaknya gitu kan. Baik, nah terkait ini nih, kalau yang Bu Siti rasakan ya, posisi Bu Siti nih dalam mengajar, dalam menyampaikan pembelajaran itu posisinya itu ada di level berapa sih? Kalau kita buat tingkatan 1 sampai 10, kira-kira Bu Siti itu ada di posisi berapa ya? Kalau untuk skala pembelajaran ya kira-kira posisi 7 barangkali ya Bu. Posisi 7 gitu ya. Iya. Tentunya sudah dari posisi 7 ingin ditingkatkan lebih lagi. Betul. Kan dari kemampuan kompetensi kita sebagai guru gitu ya, lebih baik lagi. Saya berhasil dan saya yakin Bu Siti nanti pada saat observasi itu posisinya bisa lebih kan, karena memang ingin ditingkatkan gitu ya. Ya mudah-mudahan. Nah, gitu ya, kita lihat nanti. Nah, terus tadi tuh Bu Siti sudah menjelaskan persiapannya, terus strateginya seperti apa terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Kemudian juga sudah menentukan posisi sekarang ada di mana. Lalu kira-kira siapa saja nih Bu Siti yang mendukung dan mensupport Bu Siti supaya Bu Siti tadi mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di implementasi pembelajaran diferensiasinya. Siapa saja Bu? Baik.
Yang pertama tentunya Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, yang mendukung pembelajaran saya, menyediakan semua fasilitas, semua alat-alat yang saya gunakan seperti LCD yang di dalam kelas kan. Yang pertama Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua teman sejawat. Teman sejawat yaitu teman saya untuk berdiskusi bagaimana saya biar mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Yang ketiga yaitu murid saya sendiri, di mana murid saya harus siap untuk menerima pembelajaran yang akan saya berikan, dengan cara mereka mempersiapkan diri untuk tidak datang terlambat, untuk selalu rajin mengikuti, tidak bercanda, aktif gitu. Kemudian tentunya wali murid yang akan mendukung, yang harus mendukung pembelajaran yang saya akan berikan, karena mereka yang akan terus melanjutkan pembelajaran yang saya berikan di rumah, untuk mengulangi lagi, untuk mengingatkan kembali, untuk mengulang-ulang terus pembelajaran yang saya berikan. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak sekali yang mendukung Bu Siti untuk meningkatkan kompetensi Bu Siti ya, dari kepala sekolah gitu kan, teman sejawat, bahkan kolaborasi dengan murid dan orang tua murid. Masya Allah. Nah, saya penasaran sekali nih, jadi saya pengen melihat nanti observasi pembelajaran musik ini seperti apa. Saya yakin pasti seru nih karena menggunakan berbagai media gitu kan. Oke. Insya Allah. Oke, baik. Kira-kira kapan nih ya waktunya ya? Ini. Saya akan melaksanakan kira-kira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Baik, jadi nanti saya izin Bu Siti, saya akan Baik, Guru Lani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah datang pagi ya. Kalian benar-benar top buat disiplin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi. Sebelumnya, setelah Bu Siti salam, kita akan belajar kembali. Bu Siti ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yakin senang? Kenapa senang? Pintar, dapat uang jajan. Yang lain? Dapat cuan. Yang lain? Yang lain? Ya, sebelah sana ngomong. Yang lain? Dapat ilmu. Ngantuk nggak? Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum belajar hari ini kita berdoa lebih dulu ya. Iya, si ketua kelas kita yang paling top, ayo maju ke depan, pimpin doanya nak. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
memimpin doa untuk hari ini, untuk belajar kita hari ini. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk nak? Nah, Al-Khalil. Aulia, Al-Khalil. Nah, dulu ya. Aulia, Al-Khalil. Naila. Al-Khalil kenapa? Sakit. Terus? Aulia sakit ya? Iya. Terus? Ya, 3 orang. Baik. Kalian harus jaga kesehatan ya, biar tidak gampang sakit. Makan makanan yang bergizi, biar tidak cepat sakit, biar bisa belajar. Oke, kayaknya belum semangat nih hari ini, masih lemas. Mari kita tepuk tangan bersama. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk tepuk semangatnya. Nah, yang semangat, belajar semangat, biar ilmu yang didapatkan juga banyak semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita akan nyanyikan dahulu lagu Indonesia Raya. Siti, maju ke depan pimpin. Ya. 2, 3. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kita bangsa Indonesia mempunyai jiwa nasionalisme untuk menghargai lagu Indonesia Raya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini Bu Guru akan memberikan pelajaran tentang fotosintesis. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Masih ingat? Masih ingat? Nah, ada salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Kira-kira apa? Daun? Bagian tumbuhan. Akar. CO2. Air. Iya, urutannya. Bagian tumbuhan. Masih ingat bagian tumbuhan kan?
memahami bagaimana proses fotosintesis dengan benar. Nah, oke, di sini Bu Guru akan membagi kalian dalam kelompok ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Ini kelompok 3 dari sini sampai sana. Ya, kelompok 2 ini yang ganteng-ganteng, kelompok 3 sebelah sini campuran ganteng dan cantik. Nanti kalian bergabung berdiskusi. Diskusi tahu? Diskusi itu ngobrol-ngobrol memecahkan masalah. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalian dalam belajar harus semangat ya, harus semangat, harus mampu mengambil ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan semuanya dengan baik, dengan benar. Nah, kalian harus semangat. Oke, lanjut. Buku kipasnya di bawah. Iya. Kita berliterasi sebentar ya. Literasi tahu? Membaca. Coba dibuka bagian topik C tentang fotosintesis. Ya, halaman berapa ya? Bukunya Bu Guru kan buku guru, jadi beda sama kalian. Kalian buku siswanya. Halaman berapa? Ya, halaman 16. Coba diperhatikan dan dibaca dalam hati materi tentang fotosintesis sayang, fotosintesis. Fotosintesis masih di depan. Fotosintesis. Nah, halaman 11. Dimulai dari halaman 9. Yuk. Bu Guru kasih waktu 3 menit untuk membaca, untuk berliterasi tentang fotosintesis. 3 menit. Membaca apa isi dari materi fotosintesis. Nah, di sini ada pertanyaan. Bu Guru ingin bertanya, bagaimana tumbuhan mencari makan? Hah? Memasak makanannya sendiri. Yang lain? Dari akar. Hah? Dari akar? Ya, yang lain. Oke. Memasak makanannya sendiri dari akar. Ayo, apa aja boleh menyerap mineral dari dalam tanah. Oke, sebelah sana yuk. Atalah, ayo atalah air. Oke, jadi bagaimana tumbuhan mencari makan? Ya, Guru tampung dulu jawabannya. Ada akar, ada air, ada makan memasak sendiri. Sip. Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Makhluk hidup punya kaki. Tumbuhan tidak bisa
bisa memiliki kaki apa nak? Tumbuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi guru kasih tahu dulu sebentar. Tumbuhan itu makhluk hidup bukan? Tumbuhan makhluk hidup bukan? Tumbuhan itu makhluk hidup. Jadi yang membedakan sama hewan, tumbuhan, kemudian manusia itu makhluk hidup. Yang membedakan tumbuhan dan hewan itu tumbuhan itu tidak punya kaki, tidak punya tangan. Nah, terus mereka mencari makannya memasak dengan proses fotosintesis. Nah, itu yang akan kita pelajari. Lanjut, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Kira-kira kenapa sih? Di dalam fotosintesis tidak bisa makan. Ya, lanjut. Pendapat yang lain. Karena menghasilkan buah. Fotosintesis menghasilkan buah. Oke. Sip, lanjut. Yang kenceng dong, masa suaranya liwih amat sih. Karena salah tidak apa-apa. Oh iya, karena kalau tidak ada proses fotosintesis, tumbuhan tidak menghasilkan makanan. Betul ya? Oke, mari kita lanjutkan. Mari kita cari informasinya lebih lanjut lagi. Kita akan lihat kucing. Kucing ini seperti lapar. Siapa bisa membacakan dari slide yang ada di papan tulis? Yuk, Bintang. Saya nunggu Bintang. Mana Bintang? Baca nak. Yang kucing. Kucing ini seperti lapar, kalau tumbuhan bisa merasa akan Betul. dan juga bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan. Tumbuhan Iya. Terima kasih Bintang sudah membacakan percakapan antara si misalkan si Ciko dengan si Beja. Kucing ini lapar. Sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar tidak ya? Bisa. Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Mari kita menyanyikan dulu lagu fotosintesis. Ngantuk Bu? Oke, kita main 3 ngantuk. Yuk. Ya, siap. Semangat nyanyinya. Kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabannya.
cerita tentang fotosintesis, bahannya apa, hasilnya apa, ya. Di situ ingat ya, CO2, klorofil, terdapat pada daun. Oke, siap. Nah, oke. Nah, di situ Bu Siti punya pertanyaan. Tadi Bu Guru sudah membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Bu Guru punya pertanyaan, bahan apa saja yang diperlukan untuk fotosintesis? Simpan dulu dalam hati. Bagaimana prosesnya? Apa yang dihasilkan? Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan temannya, menuliskan jawaban dari pertanyaan yang guru-guru kasih. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Bu Siti kasih kertasnya ya. Bu Siti lupa betul. Ya, kelompok 2 tulis di sini jawabannya sayang ya. Kelompok 3 kelompok 2 nomor 2. Kelompok 3 soal nomor 3. Bu Guru kasih waktu untuk kalian menjawab selama 4 menit. Soalnya mau ditulis. Kelompok 1 kalian mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 soal nomor 2. Kelompok 3 soal nomor. Yo, dirembukin bareng. Akifah, Neng, kasih pendapat ke sini Neng. Yang nulis siapa saya? Yang nulis Askia. Yo, kasih pendapat ke sini nggak? Gak usah soal. Ya, kasih pendapat, kasih jawaban. Yo. Bawahnya ya. Yang sudah silakan tempel ke depan. Kertasnya tempel ke depan, diselipin biar bisa. Ya, selipin. Oke, terima kasih. Ya apa-apa. Kelompok 1 tulis, nah kelompoknya mana? Kelompok 1.
Nomor 1, bahan apa yang diperlukan untuk fotosintesis? Jawabannya dari kelompok 1. Bacakan Sabika. Air, CO2, sinar matahari, dan klorofil. Air, CO2, klorofil, sinar matahari. Daun. Oke. Air, CO2, klorofil, sinar matahari. Siapa yang ingin berpendapat dari kelompok lain? Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Oksigen. Kurang oksigen. Tapi betul. 90% betul. Kalian pilihnya 9. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Bagaimana prosesnya, sayang? Prosesnya apa? Masuk kemana? Ditambah apa? Ditambah apa? Terus dari apa ke apa? Matahari. Ke daun, pintar. Terus ditambah air. Memasak. Oke, sip. Ada yang ingin berpendapat bagaimana proses fotosintesis? Daun. Daun ditambah air. Lanjut, apa lagi? Hah? Sinar matahari. Klorofil. Ya enggak apa-apa, kamu juga jawab boleh dah. Apa jawabannya? Iya, jadi sinar matahari menyinari ditangkap oleh daun yang mengandung klorofil. Kemudian akar yang menyerap air dari bawah, dari dalam tanah, dialirkan oleh batang ke seluruh tubuh, membantu proses fotosintesis. Kemudian CO2, apa nama lainnya? Pernah dengar kan dia pernah ngomong apa? Karbon dioksida. Berasal dari mana? Saya itu karbon dioksida. Kegiatan manusia. Coba tangan kamu letakkan di depan mulut. Hah? Ini yang namanya karbon dioksida. Dan kamu kalau di dekat tumbuhan, biar membantu proses fotosintesis. Iya, karena manusia itu bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, makanya panas. Lanjut ya. Soal yang ketiga, apa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis? Oksigen, buah. Good. Beras. Daun. Ya, oke. Klorofil. Oksigen. Yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Biji-bijian. Gula. Akar. Yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Padi. Kapas. Padi dan kapas itu sila kelima. Ya, oke. Jadi yang dihasilkan itu tadi kan udah dalam lagunya menghasilkan karbohidrat, gula dan oksigen. Ya. Oke, Nana. Ya, sekarang Bu Simti minta kalian duduk santai. Duduk santai, relax. Yuk, sandarkan kepala boleh. Yuk. Rilekskan diri.
Ya boleh. Makan hokben, mau inget makan spaghetti. Saya pizza. Ya siap ya. Saya pizza 1 meter. Enak. Oh enak. Wah, tunggu. Pejamkan mata kalian. Dengarkan musiknya. Nikmati musiknya. Hilangkan kepenatan, keresahan, gangguan yang ada di pikiran kalian. Pejamkan matamu. Relax, relax. Buang semua beban yang ada di hati. Bayangkan kalian berada di sebuah perusahaan yang terdengar suara burung-burungnya. Udaranya di sana ada sebuah air terjun yang indah dengan airnya yang dingin, dengan airnya yang segar sekali. Nikmati alam ini. Nikmati alam ini. Oke, silakan membuka matanya perlahan-lahan. Buka matanya, jangan tidur. Ya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Segar? Itu fotosintesis tadi yang diinget-inget, masih inget nggak? Enggak, udah lupa? Bahaya kalau lupa. Segar? Bagaimana Atala sana? Segar? Senang? Artinya bagaimana hati? Isinya Bu. Hah? Ya, Bu pengen tahu tadi kenapa kamu bersiul-siul? Iya. Kenapa? Hah? Mendengar suara burung terus rasanya pengen bersiul gitu? Oh, pengen kita bukan begitu. Mengikuti suara burung, menikmati alam. Ya, kalau ini bagaimana perasaannya? Enak, plong. Ingat kembali ya. Setelah mendapatkan pelajaran, kemudian dirilekskan, ya supaya enak. Ya. Ya, oke. Sekarang di sini menambahkan proses fotosintesis. Perhatikan ya Naya. Perhatikan video yang akan Bu Siti kasih agar kalian nanti bisa mengerti bagaimana proses dari fotosintesis yang benar, ya. Apa yang dibutuhkan, apa bahannya, apa hasilnya. Siti kasih video fotosintesis. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan. ini Pelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar. ya proses fotosintesis. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Tumbuhan juga membutuhkan makanan.
Kira-kira bagaimana ya cara tumbuhan mencari makanan? Yuk, kita cari tahu informasinya. Perhatikan gambar di video ini. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Lihat nomor 2, tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian kloroplas dari daun. Kemudian lihat nomor 3, ada gambar klorofil pada daun. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. Lihat nomor 4, akar pada tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Kemudian kita lihat yang bawah samping kiri nomor 5, ada gambar daun. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Nomor 6, setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplas. Selanjutnya nomor 7, hasil makanan di daun yang disebut dengan fotosintesis itu karbohidrat, energi makanan dan oksigen. Ini adalah rangkaian dari nomor 1 sampai nomor 7 proses fotosintesis. Dapat disimpulkan bahwa fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Kita akan ulang kembali bentuk gambar anak-anak ya. Coba kalian lihat nomor 1, energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Kemudian lihat nomor 2, klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Kita lihat paling bawah kiri nomor 3, air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Selanjutnya nomor 4, anak-anak dilihat, simak ya. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Kemudian nomor 5, proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Lihat nomor 6, anak-anak bagian atas kanan. Hasil akhir dari proses fotosintesis adalah yang pertama, karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau bumi. Ini kita lihat oksigen ya. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas oksigen dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Anak-anak dapat kita simpulkan, lihat bagian bawah anak-anak ya. Jadi dalam proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Ini adalah 3 kebutuhan yang berasal dari alam. Sedangkan yang berasal dari tumbuhan, anak-anak, tumbuhan membutuhkan klorofil. Gabungan dari cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Pentingnya fotosintesis. Nah, ini pentingnya fotosintesis buat
Panggangnya fotosintesis membuat makhluk itu bisa bernapas Semuanya dan makan. memperhatikan musiknya. Hal ini yang membuat tumbuhan menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Semua tumbuhan yang kita makan bisa akan mati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayuran tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Oke, aduh kayaknya mengantuk nih. Oke, siap. Tadi kan sudah rileks. Di Siti mau tepuk semangat. Ulangi, tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Angkat jarinya ke atas. Digerak-gerakkan tangannya. Tangannya ke samping. Digerak-gerakkan tangannya ke depan. Digerak-gerakkan tangan disilang. Apa yang digoyang? Jempol. Masih ingat lagunya? Tangannya ke atas, digerak-gerakkan. Tangannya ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya mesilang, jempol digoyang. Yuk semuanya, biar semangat. Yuk semuanya. Tangannya ke atas. Yuk 1, 2, 3. Nyanyi. Tangannya ke atas, digerak-gerakkan. Tangannya ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menghilang, jempol digoyang. Sudah semangat lagi? Ya, oke. Haus? Boleh minum. Nah, ini Bu Siti sudah bikinkan. Perhatikan. Ini, nah, Bu Siti udah rangkumkan bagaimana proses fotosintesis. Yang pertama tadi kan dijelaskan ya dalam video, sinar matahari ditangkap oleh daun. Kemudian pada daun terdapat bahan khusus yang namanya klorofil atau yang hijau daun yang isinya menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, air yang diserap oleh tanah, air yang diserap dari tanah diserap oleh ini apa namanya? Ini apa namanya? Ngapain akar ini? Dan mineral. Emang ada mineral? Menyerap air. Akar ini menyerap air dari dalam tanah, disalurkan oleh tubuhnya sampai ke daun membantu proses fotosintesis. Yang keempat, coba yang keempat apa nih bacanya? Iya, karbon dioksida membantu juga dalam proses fotosintesis. Ini terjadinya fotosintesis menghasilkan 2. Nah, hasil air. Ini apa bacanya? Iya, yang ini karbo. Paham ya? Oke. Sekarang tugas kalian. Untuk kelompok yang pertama, Bu Siti minta kalian menggambarkan proses fotosintesis dengan benar secara sederhana. Untuk kelompok yang nomor 1. Ya, di belakangnya ya. Satu kelompok saya, satu kelompok. Kelompok 2, Bu Siti minta kalian bercerita. Tapi direkam dulu, ditulis dulu apa yang mau diceritakan. Ya, tadi kan sudah
bahwa proses fotosintesis itu kayak apa, yang dibutuhkan apa, menghasilkan apa. Oke, untuk kelompok 3, ayo kita melakukan percobaan. Ya, 3 orang itu Bu Guru. Ya, sini nak. Saya Bu. Gimana satu terbang ya? Oh iya. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Oke, kelompok 3 nak, kamu kelompok 2. Ya, kelompok 3 saja ya, sini. Nanti gitu kan, apa biji pada 3 ini? Hah? Ya jangan bodoh kalau ada. Nah, percobaannya boleh. Yuk kita keluar. Yang kelompok 3 tunggu dulu di situ sebentar ya. Itu kelompok 3 teman kalian melakukan percobaan dulu sebentar. Ya ini. Ya. Ya, airnya dibagi. Nah, kemudian mana tadi temannya? Pegang nggak? Pegang nggak? Pegang. Ya, yang ingin pegang. Nanti dimasukkan daun, petik daun enggak, kemudian taruh di sinar matahari. Apa yang satu? Bertiga, kamu satu. Ya, ini kenapa? Jadi, ya, kasih daunnya juga. Ya, apa yang tergelana? Iya nanti, udah kemarin. Ya, boleh. Ya, masuk balik. Nah, oke, sekarang tuliskan nih. Iya, gambar. Digambar di belakang saya. Nih, buat kelompok 3, tuliskan apa yang terjadi pada daun tersebut. Mas sudah pernah kan kemarin? Iya. Boleh. Ya, dituliskan. Oh iya. Oh udah dapat, ya nggak apa-apa. Ya tulis lagi sayang, tulis lagi. Duduk.
Ya. Oke, sekarang maju ke depan. Yang kelompok 1. Yang kelompok 1. Ya, gambarnya bagus sini nak. Gambarnya. Maju nak. Ayo nak. Bagus sini, bagus sini. Pakai berata semi. Dengan rapi. Yuk, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Bahwa sinar matahari atau klorofil dibantu oleh CO2, air, dan oksigen. CO2, air menghasilkan karbon dan oksigen. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk Sabika yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 bercerita. Ya, kelompok 2 akan menceritakan fotosintesis itu prosesnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawab. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya akan menceritakan proses fotosintesis. Yang pertama, sinar matahari ditangkap oleh daun. Kemudian daun akan menyerap cahaya matahari yang disebut klorofil, dan proses fotosintesis juga membutuhkan air, CO2, sinar matahari. Dan proses fotosintesis sangatlah penting di bumi karena menghasilkan makanan, oksigen, dan karbohidrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk si Asraf dari kelompok 2 yang telah bercerita tentang proses fotosintesis. Oke, tinggal kelompok 3 yang melakukan percobaan fotosintesis menggunakan air dan daun. Yuk. Oke. Adanya dalam pada dalam menghasilkan gula. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Yang kencang. Yang semangat. Nah, oke. Sekarang bagaimana rasanya setelah belajar fotosintesis? Hah? Senang. Jadi tahu ya proses fotosintesis. Oke. Bagaimana prosesnya? Bagaimana hasilnya? Udah hafal sekarang ya? Masih ada yang belum paham nggak? Apa sih yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Yang pertama, sinar mata. Yo, semuanya nyebutin sinar matahari yang kenceng. Yang kedua, apa? Daun yang mengandung klorofil, belum? Pintar. Yang ketiga, air yang diserap dari dalam tanah. Betul. Yang keempat, CO2 dari hasil aktivitas manusia. Oke. Kemudian menghasilkan karbohidrat dan pintar, karbohidrat dan oksigen ya. Kalian pintar. Oke. Sekarang Bu Siti ingin bertanya, siapa yang berani menyimpulkan dari belajar kita hari ini? Sini Wak, Bu Siti. Ya, kesimpulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kesimpulan dari sini, semua makhluk hidup memerlukan makanan.
Dua, tumbuhan juga memerlukan makanan yaitu dengan fotosintesis. Tiga, hasil fotosintesis tumbuhan akan menghasilkan karbon hidrat dan oksigen. Empat, fotosintesis penting untuk hewan dan manusia. Hewan dan manusia mengkonsumsi makanan dari hasil fotosintesis hewan. Oke, sekarang Bu Siti ingin memberikan tugas kepada kalian. Tolong dijawab ya. Ya, tugas untuk kalian masing-masing, satu orang satu. Tolong dijawab. Yang tadi dikumpulkan. Ya. Ya, oke. Yuk, lanjutkan dengan tugas yang kemarin. Yang kemarin. Ya, yuk. Nah, sini nak. Nah, kasih temannya. Ya, tugas untuk mendapat. Nih, Vino. Itu apaan? Nih, situ. Nando. Tuh, ya, nih. Oke. Dikerjakan kemudian. Ya. Jawab ya. Sesuai dengan tadi yang kalian dapat. Oh, ya. Nama panjang. Namanya panjang nggak tahu. Ayo kerjakan. Ya, Bu Siti kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Hah? Lihat apa? Yang hijau pada daun disebut apa Mas nggak tahu? Tadi kalau pinter. Produk ya hasilnya apa? Menghasilkan apa dia? Iya, tulis. Ada 2 kan tadi? Ada 2. Fotosintesis menghasilkan apa dan apa? Nah, sip. Sudah selesai yang dikumpulkan. Ya, ini nah, oke. Ya, terima kasih, pinter. Terima kasih. Namanya udah ya? Ya. Yuk. Yang dihasilkan dari fotosintesis apa? Ya, tulis. Nama kamu lupa. Oh ini. Oh, terima kasih. Yuk. Ya, pinter. Kalau menggunakan juga bisa. Ya, terima kasih. Mana nak? Sini. Iya. Yuk, yang paling ujung kumpulin. Yuk. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Yang lain yang sudah mengumpulkan, duduk kembali. Duduk kembali, nak. Ya, oke. Nah, yang belum selesai, selesaikan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian belajarnya hari ini? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Jadi harus semangat belajar ya. Harus selalu semangat belajar supaya bisa menjadi orang yang sukses. Ya, dikumpulkan. Oke. Untuk hari ini dudukkan rapi. Untuk hari ini belajar kita sampai di sini ya tentang fotosintesis. Di rumah dibuka lagi, dibaca lagi. Ya. Asraf, dipimpin doa nak, maju ke depan sana.